إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى حضرة جميع الله تعالى مكافئ لقافئ من مشارق الأرض إلى مغربها عن يمينها إلى شمالها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان أولياء سيدنا شيخ القادر الجيلاني وإلى سابق القاسم جنات البغدادي والحضرة شيبة ودين الشيبندي والحضرة شيبة يزيد البسطامي صلى الله حضرة شيخ محمد رباني والحضرة متركن مكان مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جمالة ساتفين النسي وإلى حضرة سيدنا سيد مطالب بن حضرة والمكالاني. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم أوصينا إلى حضرة جميع روحان من حضرة المجلس من السلام الدنيا والأمران اللهم اجعله من الفائزين واجعله من العلم وللخير وللبركة والصدى في الدين والدين والآخرة واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata apa? Sekali mana ini? Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Afaman ittaba'a anapa setiap orang afaman akati panapa pasera orang ittaba'a sengereng pasera aman ridwan Allah dakiridan Allah kadinto kaman pada bi orang ba'a seabali pasera man bisa khatim min Allah kalaban ngebe kebentuan min Allah dari Allah Ta'ala wa ma'wahu jahannam bantineng kenangan abalina mamba'ah kadinto jahannam wa bi'sal masir ban coba ban kadinto coba kenangan abaling hum tineng mamanita ridwan Allah darajatun indallah kenging derajat indallah nang dalam sanding Gusti Allah Ta'ala Allah bantiring Allah Ta'ala kadinto basirun dat semaha nengalen bima kalaban barang yak malun sepada ngelakonen basarman lakot manallah maka ongko demi yaktena ongko apa ring basar Allah Ta'ala alal mu'minin da orang mu'min da orang seberiman idba'asa tatkala nengotos basar Allah fihim nang dalam mu'minin rasulan da otosan min anfusihim dari aba-abang mu'minin atau aba-abang manusia yatlu semaca pasra otosan alaihim dak mukminin ayatihi dak pansepenapan ayat Allah Ta'ala wa yuzakkihim ban padanya ciaki pasra Allahim dak mukminin wa yu'allimuhumul kitab ban ngajarin pasra Allah Ta'ala hum dak mukminin alkitab dak kitab Al-Quran wal hikmah banda hikmah wa ingkanu sanajan pada pasara mukminin min qablu sebelum makadin to lafi dalalin mubin demi yaktena berenang tempat sekesasar mubin senyata
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang terus kita. Nanti nang ayat kak dinto Allah Ta'ala nerangakin dan kula saling parmanjangan sedaja. Bahwasanya lo pada orang sekengeng atau ngereng dak keridona Gusti Allah Ta'ala. Lo padang orang nyari keridona Gusti Allah Ta'ala sarang orang saya beli kalaban ngebebuntun Allah. Nika nerangaki tentang perang Uhud. Jadi ning perang Uhud nika tepak Kanjeng Nabi berangkat kalaban ngebe sebagian orang mukmin yang tengah perjalanan nika beda sepertelok kelompok nika orang munafik. Kepalanya nyaman Abdullah bin Ubay bin Salul. Nika pengaruhi da orang-orang sengereng Kanjeng Nabi ne pengaruhi. Hari ini coba ingat doa jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangi pakai ne aja wi. Mangi peraja aja wi. Hari pada salah setel yang dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keting ceritana neka nang dalam tentara orang mukmin neka bade semunafik. Ketuana Abdullah bin Ubay bin Salul pura-pura masuk Islam agading pada bi orang se-Islam selain. Tetapi atena kalau Islam atena neka teronang sak ngerosak ketok dak umat Islam. Paulana Abdullah bin Ubay bin Salul neka sebelum kedatangan Kanjeng Nabi di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul neka merupakan ketua orang-orang Madinah. Masa datang Kanjeng Nabi, kekebasan neka pindah di umat Islam. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul neka pura-pura masuk Islam tapi atena munafik. Neka atena neka munafik. Walaupun keturunan Abdullah bin Ubay bin Salul neka Islam asli. Anak mungkin Islam. Cuma Abdullah bin Ubay bin Salul ini sering ngebai kerosakan. Di antaranya nang cerita hadisul ifki. Siti Aisyah saya fitnah selingkuh. Neka ngebai ragarang ki Abdullah bin Ubay bin Salul. Panang perang Uhud. Kanjeng Nabi ngebe tentara sekitar 1000. Kalau ratus ini kang bi Abdullah bin Ubay bin Salul pengaruhin akhirang keleman lo setiap perang kocak orang-orang munafik mereka. Enggak dinto bi Allah Ta'ala singgung. Apa manittaba ridwanallah kamanittab kaman ba'a bi sakhatin minallah. Pada orang sengereng perang untuk oleh keridhaan Gusti Allah Ta'ala pada bi orang sabali senge berkebentuan dari Gusti Allah Ta'ala wa mauhu jahannam sedangkan kendangan ke jahannam. Jadi orang-orang supleman dari perang Uhud pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul enggak dinto yen nas masuk neraka. Naudzubil. Dan yang kegiatan zaman semangken. Jangan sampai kita ni gampang percaya ada orang-orang sekeng colong manis tapi dalam ngerosak agama Islam. Banyak semangken gadi neka ngadu domba Islam malah pecah. Fatwa orang Islam ni malah nengke agama mana? Neka munafik neka. Munafik. Mungkin mengocang agak di Islam. Orang munafik tak nih bahaya lah. Oh jangan gayana surban apa agak di Islam.
tetapi tindakannya merugikan agama Islam. Tindakannya ngerosak agama Islam. Orang Islam salah bersatu jadi terpecah belah. Orang Islam salah akor, pak bisa tokaran. Bahkan anak bisa mengkafir bapang tibi. Gara-gara kelompok semua munafik nih. Neka zaman Kanjeng Nabi bade kadi neka. Abdullah bin Ubay bin Salul nyamana. Ketua anak. Dan neka banyak sahabat lo patai percaya neka balik dari munafik. Dan neka mong sahabat saya ngeriwayatake hadis kisah dah jelas masuk surga kabeh bisa. Beda apa ini zaman Kanjeng Nabi kelompok-kelompok yang memang merintangi kepada perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan neka lagar abang neka merasa tersaingi sehingga kemudian menengkek da Islam. Asal agama Islam kadin tok kuat bersatu, banyak malah andi hizib dan lain sebagainya demi untuk ngerosak Islam malai lemah bid'akin, syirikakin, kafirak zaman belanda katineka. Orang Islam ni kata sakte ni zaman belanda. Aperang magi ngakui bambu runcing mau senangkui pelor kalah ngakui pelor. Hari nu ketembak lo medes. Sedangkan mong kadung nyerang lo kata elak kadilap kelap. Neka oleh banyak hizib. Hizbul Barqih, Hizib Lap Kelap neka. Hizbul Ihfa, Hizbul Khafi, Hizib Nasor, Hizbul Barri, Hizbul Bahri, Hizib Suryani, banyak malam-malam neka. Sakte umat Islam tepat neka. Masan ngetela orang Islam kuat margan hizib belendah. Pas mendatang orang-orang selakare penyamar dari Islam untuk nyebarakin ajaran bahwasanya ngamal lagi hizib Nasor ke miskin, ngamal lagi hizib neka bid'ah. Salawat naria bid'ah. Salawat naria neka salawat orang ahli neraka kok cak orang maja salawat masuk neraka. Coba tak gila neka menurut kula. Banyak tujuannya malah orang Islam neka lemah. Malah orang Islam terpecah belah. Orang Islam gampang untuk kebayan mainan. Neka memang misinya. Dan neka, mangkan sampean mau mangki nang YouTube, Facebook, TikTok, pada tat ustad maharam tahlilan, tat ustad maharam maulodan. Neka kabeh kelompok orang munafik neka. Selakar tujuannya merosak Islam dari dalam. Cak toro mong slogan kembali ke Quran, kembali ke sunnah. Bila orang Islam teman buru dari Quran, dari sunnah. Kabeh saya kalau orang Islam ni kena norok Quran, norok sunnah. Saya kebek melalui Kanjeng Nabi, sampai akhirnya para sahabat, sampai akhirnya tabiin, dari tabiin dan tabiin, dari tabiin imam madhab dan para ulama pengikut sampai ada kita semua. Selalu norok Al-Quran dan hadis. Ageng semangkenan muncul aliran baru. Ngocak ayo abali di Al-Quran bi hadis. Bila orang Islam toman dinaki Quran bi hadis, lo toman. Ternyata saya kocak noro Al-Quran bi hadis neka, bener noro langsung da Quran bi hadis. Tapi noro da kiai na TV, da ulamang TV sabri fatwa. Kalaban lo ngereng imam madhab, ser nafsir rakin ayat Quran garba TV, ser nafsir rakin hadis kanjeng Nabi garba TV. Kalaban tanpa ilmu, kengangkui terjemahan, pah ngakoh, hariah sedari ulama salaf. Ulama salaf dari kaim, melamun ulama salaf lo yang kui. Imam Syafi'i lo yakoh, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali pada lo yakoh. Pakai ngakoh dari Utsaimin, Bin Bas, Albani, sepada ulama ki baru lahir. Tempeng norong ulama-ulama ki anyar neka, semua pegawai sanad ilmu dari Kanjeng Nabi lebih baik, lebih selamat. Ngereng da imam madhab sa ilmu na lebih tengki jelas. Napa boleh? Lah jelas. Di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah neka banyak seti aulia, banyak seti wali.
banyak sakti, banyak bisa ngaber, banyak bisa ngantang nengaing dan lain sebagainya. Walaupun kesaktian bukan pedoman utama dari kebenaran, akan tetapi Allah Ta'ala kadang metoron mukjizat untuk maapas da orang-orang senentang da nabi kalaban bentuk kesaktian. Jadi kalau bodoh orang nek kesakti, pasti teliti bikula, keneng toronten. Mong keneng toro, berarti neka dari Gusti Allah. Tapi mung kesaktian neka keluar dari orang yang selalu abejang, keluar dari orang-orang segeng aubu jenggubel tebel lomba menang, aubu sung jurung sung bah ngakong, tapa berata, tapa napa boleh. Apa nang gua nih? Oh setan neka, soalnya make setan bisa ngeber, setan bisa nyelam ke dalam aing, setan bisa ngantang, sakti ya setan. Iblis kesaktian boleh, ketua malaikat asal azazil nyamana. Tapi kesaktian neka juga kadang tadi bukti dari kebenaran, agar dia terjadi dan Nabi Musa. Tongkat itu lagi ke aing apa esa, tongkat yang talakin tadi olar. Dan Nabi Isa orang kecek teguh langsung melak, orang mateng esepul odi boleh. Dan kanjeng Nabi bulan esebe. Nih kanjeng Nabi, aing nyomper dari astana kanjeng Nabi. Nase secedek bisa untuk ekakan orang 200 orang. Ini mukjizat. Jadi kesaktian neka dan kadang Allah Ta'ala bagi ada orang-orang sebener. Nah, semakin mungkin pada mitong Syekhona Holil, Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Hasyim Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada tesakte kabeh. Kimah orang-orang Wahabi sesakte. Yang ana contoh tung baik. Sawabung, seti wali, sawabung. Ki orang kebenaran seperti itu. Makanya termasuk orang-orang sebodoh, orang-orang sebisa terpengaruh kalaban paham salafi Wahabi semakin firma kafir ulama nih sebid'ah kabeh halakodane kebid'ah keng bolane lok tomane kelakon zaman Kanjeng Nabi padahal ku mungkin Kanjeng Nabi nyontohake sedaya kebaikan contohna Bilal abiasakin audu abiasakin salat selestarena audu Kanjeng Nabi lok nyontohake neka san Kanjeng Nabi oneng Kanjeng Nabi yalem pada sahabat nampai orang setengah olar kalaban surat Fatihah. Kanjeng Nabi lok toman ngajari neka. Pi Kanjeng Nabi alam. Bahkan iblis ngajarin dah salah satu sahabat saya ke Baitul Mal ayat kursi. Bahwa ayat kursi bisa untuk ngusir setan. Iblis ngajar lagi neka. Pi Kanjeng Nabi ki alam. Jadi lo sedaja barang kau tuh contoh akin di Kanjeng Nabi, lo sedaja barang kau tuh kelakon di zaman Kanjeng Nabi. Makanya orang-orang selakar ngereng Ahlussunnah wal Jamaah empon jater kebater kita berada di jalan yang benar, polanya kita berpedoman kalaban ilmu estafet dari Gusti Kanjeng Nabi sampai kepada ulama-ulama kita melalui sanad yang jelas. Lo keng share nafsiraki Quran TV, lo keng amanai hadis TV, ternyata masan telusuri terjemahan kapi. Mengpai toro terjemahan kadineka. Lo sampai 100 tahun Quran deki bisa kadi Injil orang Kristen. Napa? Berbeda-beda. Terjemahan, tengku Injil neng KJV, King James Version. Abada Injil napa? Pola cetak situng tahun belum polotung situng tahun lain. Padahal terjemahan dari kitab yang sama. Neka akibat karena bentuk aslinya tidak dipahami. Nang Islam punten, nang Islam mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai semakin Al-Qur'an tetap. Sahabat itu mengajarkan kepada tabiin kepada tabiin dari tabiin kepada imam madhab sampai kepada kita para ulama-ulama di zaman sekarang dengan estafet an ini. Mengwahabi punten sobung sanad dah. Lo ngaku dak sanad pega ilmonah. Dan neka tadi mau nafsiraki Quran ser tafsir TV. Akhirnya kia macam hukum saya cipta kisah. Rukun wudu 2. Eka kan pola nasar nafsar lagi tibi.
Noro ada ulama sebelum. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam nih jangan sampai terpengaruh bi orang-orang munafik sekadi nikah. Selakar tocuna ngerosak da Islam dari dalam. Ki mau pengikut lo ngerasa, mau pengikutnya tidak merasa. Cuma tat ustad pasti oneng. Jak tocuna nikah lakar untuk ngerosak Islam. Tocuna lakar untuk merubah ajaran Islam. Saya salah akati saya sampai ke Kanjeng Nabi lafdon. Wa maknan akhir keng dadi lafdon atau agama Islam dia agama sekare koleng atau. Dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di Indonesia lo paju nikah. Lo paju. Selama tahun dari Salafi Wahabi di Indonesia sampai semakin pengikutnya berapa? Karena apa? Karena Indonesia lo cocok untuk paham-paham seperti itu. Orang-orang senorok paham Salafi Wahabi nikah. Abela Israel kapi. Tengku. Negara-negara sedominasi kalaban Salafi Wahabi. Kalaban Wahabi nih. Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab. Tengku. Kim membeda bela Palestina. Saubung. Kenapa? Olehna terciptanya Salafi Wahabi, terciptanya paham Wahabi nikah. Sengebai pada bisa meletakkan Israel dan Palestina. Dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengku nang perang-perang semakin. Kim membeda sabela Palestina, negara-negara Arab nikah. Saya kuasai Salafi Wahabi. Sabela Palestina justru Syiah. Agak di Iran, Yaman. Yaman itu kan pemerintahnya kebasan Syiah. Semakin. Iran kebasan Syiah dari ada lah sekarang. Neka sabela Palestina. Ahlussunnah wal Jamaah rata-rata ber-Indonesia. Tok ada Pak Saban tua. Kita cuma bantu boikot produk Israel. Kina benten. Mungkin mau perang TV lo ada Pak. Soalnya pelor lo ada Pak jauh kelu. Nah ini kan. Cak saking semak bisa jadi. Neka Pak. Nggak ada cerita tentang hadis tentang perang akhir zaman. Yang perang akhir zaman neka umat Islam pecah jadi telok. Seseperti telok hianat. Seseperti telok mati neng pertempuran. Seseperti telok menang. Sehianat serah. Salafi Wahabi muncang gula. Tambah ulki ngaji. Orai bi gula neng kitab mereka. Oh iya lebih ada biasanya. Islam yang terpecah telok besar. Saya rasa mati Iran. Syiah benar Iran. Syiah mungkin yang akan terbunuh. Saya rasa menang. Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah. Dan nikah nubuatnya Kanjeng Nabi nang hadis Bukhari, hadis Muslim insyaallah. Badan nang kaisah. Angken bisa isarankan aslaman ngaji insyaallah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi sekilo abine tak kok tulis dadi perang dunia aja kena palok melo aja. Di akhir zaman orang bine banding reng laki nek ketung banding Pak Polo. Mong selake tung sebine Pak Polo. Anapa? Sebagian besar orang laki mati nang perang. Marina perang nih. Akhirnya bine laki tung banding Pak Polo. Ceting tepane kan nih. Paling coba ngereng laki tetap maju. Mau lada boleh. Mau lada boleh. Dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh seganteng. Jadi kalau nikah nang hadis beda kata nek beda nang asratus sa'a nyamana tanda-tanda nek kiamat. Lawalati nang hadis-hadis sahih. Beda kula oleh nang ngajing bener oleh nang ngiding ngakit tok bener keng oleh nang maca biak maca TV oleh nang ngaji. Mangkane enggak kula torai wi kula. Bismillahirrahmanirrahim. Delok padang, nggih, oreng. Sing ngereng Kanjeng Nabi perang oleh hari itu nang Gusti Allah kalaban orang munafik seabali kalaban ngebentun dari Allah taala wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir jahannamne kepaling coba-coba kenangan bali. Dan neka untuk orang sengereng Gusti Kanjeng Nabi nih darajatun indallah oleh derajat yang sanding Gusti Allah taala wallahu basirum bima ta'malun dan Allah taala maha ningali dek bareng saya kelako sedaja. Untuk ngengku sahabat-sahabat segelem terus maju lo atau ada orang-orang munafik sengaja untuk ngerosak. Cuman semakin ketika juga.
untuk mongko orang-orang sengaja dia ulama selakar kedon sanad seangku-angku atoro da Gusti Kanjeng Nabi untuk menegakkan Islam benar mendangkalkan Islam untuk mongko. Sedangkan orang-orang yang mendangkalkan Islam mereka bakal oleh neraka jahanam. Ngimong semangkan pada lo ngaku saya rasa munafik. Lo ngaku cuma kebenarannya, kenyataannya di mana ada Pak Ambo Habib itu masuk pasti terjadi bentrok, terjadi perang. Dan ya terjadi bentrok, terjadi perang. Timur Tengah, ikut aman-aman. Oke, Saudi ya perang di Yaman, Israel, Palestina, Timur Tengah. Padahal kisah negara mayoritas Islam. Coba, mereka mengwahabi masuk ke dineka. Agar ke dineka. Agar mereka itu dibentuk dengan teror. Olatin. Penelitian menunjukkan semua teroris di dunia pahamnya Salafi Wahabi. Mulai dari Boko Haram, ISIS, mungkin sebung kafir ISIS. Soalnya proyeknya laku. Menglamba berproyek saya tabung. Mungkin proyeknya pindah dari Israel di Palestina. Ki proyek saya, proyek Amerika saya boleh. Jadi mungkin Amerika tempat perang dagang di China. Yang bareng lalarang kapi. Kita keng lakar ke leher. Nampak kulit di presiden lelok foto ke Amerika, lelok foto ke China. Tuh, kan banyak produk kita ngebay TV apa? Melok dari lambang ngebay TV. Indonesia ini kan menurutku lah bisa ngebay TV. Agak mobil teknologinya beda. Agak apa bisa nggak bir das ring Indonesia. Keng sayang Indonesia ini kan tersandra di otak. Dan kan, agak mobil TV, pemelarat di luar negeri, malah mobil luar negeri bisa masuk. Kayaknya Indonesia ini kan penduduk terbanyak ketiga di dunia. Pada di India, China nomor tung, India apa Indonesia. Dan kan, tetit produk napa pion tak lagi di Indonesia, paju. Tak latih sampai orang kredit motor semakin kan jeram menang kredit sepeda. Nih ke PC keluar kapi nih kan, ke China. Ke Jepang, terutama China. Tahu perjanji tengku kena pulpen hede je tengku mit in lima. Ketin China. Tengku HP nah, tang HP Xiaomi China. HP ada apa? Samsung Korea. Kamu semet in Indonesia, selakar dengan Indonesia TV. Padahal jangan ngebi TV bisa. Main masuk dia ngomong PC keluar kapi. Keluar kabeh wis saya. Nikmati orang luar. Ya orang Indonesia nak oleh dadi pegawai aja ya. Dadi tukang rakit komputer, dadi tukang rakit HP nang pabrik, dadi ya dia pegawai pabrik juga. Tapi inti utamanya tetap mengalir keluar. Itu kelemahan kita. Allah masan berperang dagang, posang. Walaupun baru lebih posang Singapura. Singapura nega mangga karena ngimpor di luar. Indonesia kan ngakan banyak nanam nang sabe. Mau Singapura lah kalau di sabe. Mau sebanyak sabone ke China. Dan ya kan. Kira karena negara kuat. China itu negara kuat. Keberadaannya 5.000 tahun sebelum Amerika lebih di China negara. Mulai perang 3 negara, 5 negara, 3 negara. 3 negara sebelum Kanjeng Nabi gitu. Dan ya kan. Lebih keng Indonesia nikah termasuk negara saya dubuduin dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi kapi di luar, HP kapi di luar, TV kemo ngabai TV, kimma semerek khusus Indonesia TV, sobung mobil, kimma pada mobil Indonesia, sobung Korea merdeka, bareng Indonesia keng laare, kacek 15 are, insyaallah keluar Indonesia di Korea Selatan. Semakin Korea Selatan HP andi Samsung. Mobil andi KIA. Napa boleh? Produk Korea andi mobil TV. Ini kah? HP andi TV Korea kah? Merdeka na bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah Indonesia kan nikah semakin bingung kerja TV nikah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kikatina apa among lakalakeng minyak korupsi Indonesia. Neke korupsi, bensin korupsi, pertama yoplos, pajak korupsi, kopop kabeh korupsi. Masa karena ada pejabat jujur menghitung aja. Rawat tongko. Angkan pada mangkan istilah Indonesia gelap. Oke, Indonesia gelap. Mulai korupsi kabeh pejabat jahat kabeh. Dan neka Bismillahirrahmanirrahim. Kila pada tuwa baik ke pangeran kamu kebat pejabat sahaja dengan potong pasal kapi Gusti Allah Taala. Soalnya tu aki coba, ya tu aki coba orang coba je sedekah. Atau aki coba orang coba maleloknya punya kerosakan tentunya. Lelo punya kerosakan pada orang ngecok maleng tu aki leter mati ya. Pah mati. Nah lebih manfaat dari orang lain kan selamat dari ngecong. Nah, ada tu aki kapi pejabat saya korupsi tapi sebenarnya pejabat nih saya korupsi ngalah ada pesen negara apa tertompas kapi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lo takut mungkin tu aki coba sing tua perkara senarema kan pangeran. Lo yang pegel ke satu uang, mau pegel ke senarema. Wong mate ongku, kena benten. Ya sing kengnya onda Gusti Allah. Mau pangeran tekanin, pegel ke gula. Ku bisa cak bener gula senata. Cak pangeran sama mate. Neneka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dari zaman Kanjeng Nabi leba ada orang munafik. Orang selakar ngerogi aking kilca saking nang negara koruptor neka. Dan yang kadang ngabela ke negara ternyata dalam bak nyoba sak ngerosak korupsi. Nah neka pada neka ejen jakin ora ke Allah Taala nang zaman agama Islam neka sareng orang munafik neka bi Allah Taala ejen jin noraka naudzubillah. Sedangkan orang Islam ejen ci derajat indallah. Walaqad manallah. Angku apa areng pasar Allah alal mu'min de orang mukmin. Allah Taala sangkun ampun cokop apa areng de orang mukmin ning idba'asa fim rasulan tatkalan Allah Taala ngotos da otosan min anfusim dari aba-abang mukminin. Untung otosan nika terdiri dari manusia. Hangpa Allah Taala ngotos otosan terdiri dari malaikat. Tapi lo bisa acampo kita lo ngerti dah bahasana. Kina benten. Mengpa Allah Taala ngotos otosan bentuk umpamana bentuk kedang. Agar bisa debu. Kina benten. Angkan orang nih pada orang kulam atau mana debat bi. Mungkin debat bi orang-orang lo Islam. Kenapa Tuhan mengutus manusia untuk menjadi utusan di kalangan orang Islam? Kalau di kalangan orang kita Tuhan turun sendiri dalam bentuk manusia. Wah ruwet nih kan. Tek beri pangeran bentuk manusia lagi. Kena benten. Kita beda agama selakar paham Trinitas. Trinitas 3 dalam satu rekan Yesus Kristus. Neka merupakan Tuhan. Roh Kudus neka merupakan neka Protestan. Bunda Maria neka merupakan Tuhan. Aja Tuhan kapi. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ketika Yesus Kristus lahir dari Bunda Maria, berarti Tuhan melahirkan Tuhan. Terus Bunda Maria diciptakan siapa? Diciptakan Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan Tuhan, lalu Tuhan melahirkan Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Taruhan. Kena benten. Pada Allah, kono pangeran ngebay melarat aja. Paling bagus pangeran yang Islam. Pangeran Jintung, ada boleh. Kabeh ciptana pangeran. Pangeran ngotos otosan, Nabi Isa aja otosan, Siti Maryam aja otosan, Kanjeng Nabi Muhammad aja cuma otosan kabeh. Untuk menyampaikan kepada manusia tentang keberadaan Tuhan. Diutus dari jenisnya sendiri karena memiliki kata-katanya sendiri. Apakah mungkin Allah Taala mengutus kepada makhluk lain utusannya sendiri? Mungkin saja. Pola beren nabi ketang. Tapi pasti dari ketang dia. Tapi Allah Ta'ala lo ceritakin yang Quran. Ben Allah Ta'ala lo wajib nyeritakin. Saya nggak kutip di garis bawahi. Tidak semua yang tidak ada di dalam Quran itu tidak ada. Misalnya paracetamol.
Sare nang Quran bab badhe lafaz paracetamol. Sobung, Al-Quran diturunkan untuk menyampaikan agama, bukan kimia. Dan makanya ketika ada orang kemudian mengaitkan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu kimia dengan Al-Quran, secara langsung itu tidak bisa, tidak masuk akal. Kalaupun ada dalam Al-Quran itu beberapa ilmu ilmu alam, ilmu teknologi ada di Al-Quran, tetapi tidak semuanya disampaikan karena Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan agama. Makanya tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Gitu. Bid'ah itu membah-nambah dengan agama. Bajang duhur, asal pampak. Masanda pada hari kemes, baru ustad ngocak mau hari kemes, bajang duhur itu sonada belum rakaat. Itu bid'ah. Bengoba ibadah aja. Tapi lamun orang mati tahlilin itu doa, nggak ada yang dirubah, cuma waktunya saja mendoakan orang mati. Itu dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Buktinya adalah sholat jenazah. Kemudian mendoakan orang mati, Nabi pernah melakukannya apa enggak? Pernah. Kanjeng Nabi tiap malam tuh selalu ke kuburan Baqi mendoakan orang yang meninggal. Bahkan Kanjeng Nabi menganjurkan kalau lewat di kuburan orang yang meninggal mengatakan assalamualaikum ya kubur wa ana insyaallah bikum lahiqun gitu. Itu mendoakan orang mati, mendoakan orang mati. Sekarang pada orang mati, masyarakat sepakat untuk mendoakan bersama mari maghrib. Di mana bid'ahnya? Saya ingin tahu. Tahlilan jauh. Itu kan itu intinya. Gak ada, itu cuma mengada-ngada mengatakan itu bid'ah. Maulodan, maulodan apa? Sholawat. Sholawat tuh hukumnya gimana? Dianjurkan gak? Dianjurkan. Malah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dianjurkan, sudah. Setelah dibaca di bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi, Pak bisa jadi bid'ah? Saya mau tanya, waras enggak itu? Iya apa enggak? Coba dipikir. Ya kan? Sekarang abajang, marabajang, awirid bareng, awirid bersama. La ilaha illallah. Sekarang saya tanya, wiridnya dianjurkan enggak? Dianjurkan. Udzukurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Bunyan Quran wis hadis. Kenapa kalau dibaca setelah sholat jadi bid'ah? Kemana otaknya? Nah itu penting untuk dipahami itu. Makanya memahami agama itu harus dilihat dari porsinya sebenarnya. Jangan terkesananya karena jenggotnya. Pokok lancang uang jenggu paling ngegep alem. Mung daya mbak alem kapi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak menghina orang berjenggot karena janggut itu memang sunnah. Dianjurkan untuk agar umat Islam tidak serupa dengan orang Yahudi di zaman Nabi. Di zaman Nabi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada setara janggun obu janggu lo apa gitu. Tapi jangan kemudian dijadikan pedoman bahwasanya jenggot itu menunjukkan alim. Enggak. Kalau jenggot menunjukkan alim, mbak lebih alim. Ya apa enggak? Iya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan jadi orang gitu. Jangan jadi orang munafik. Ayolah perbanyak ibadah kepada Allah. Perbanyak baca sholawat, mencintai Rasulullah. Karena dengan mencintai Rasulullah, kita itu nantinya akan senang mengerjakan perintahnya Rasulullah yang di dalamnya berisi perintah Allah. Ini yang dimaksud dengan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Di zaman Rasulullah bersabda begitu karena orang al-muhib lima yuhib muti. Orang yang mencintai kepada yang dicintai ia akan taat. Itu intinya itu. Tapi jangan sampai kemudian cinta kepada Rasulullah SAW itu kemudian melebihi cinta kepada Allah. Nggak boleh. Nggak boleh karena Allah ini adalah yang mengutus Kanjeng Nabi. Tuh, apakah ada yang seperti itu? Banyak yang sekarang begitu.
Nah, banyak sampai kadang-kadang menganggap bahwasanya Kanjeng Nabi itu pada dasarnya adalah nurullah itu jangan terberlebih-lebihan. Saya juga orang Torekot, tapi ketika itu kemudian dicampur-campurkan dengan kaidah-kaidahnya orang kejawen, nah itu kemudian nanti berubah semua itu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lo gengeng sekatine keconeng berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi cinta ada Kanjeng Nabi kalaban banyak maca sholat. Kesalahan terbesar orang Kristen adalah terlalu mencintai Nabi Isa sampai menganggapnya sebagai itu Tuhan. Ya itu. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, "Wala tusayyidni." Jangan engkau menganggap sayyid kepada saya. Yang dengan orang Wahabi itu dijadikan dalil tidak boleh membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ada hadisnya, wala tusayyidni itu ada. Tapi maksud Nabi di situ bukan larangan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu agar umat Islam tidak terlalu mengkultus individukan Kanjeng Nabi. Gitu. Di hadis lain Kanjeng Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adnan." Saya ini gustinya keturunan Adnan. Kakek Kanjeng Nabi nuatan berdasanya Adnan. Jadi kan, dan boleh membaca salawat walau ibri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pakai Allahumma sholli ala Muhammad kan tak kau orang dah Muhammad buruk. Cina bentan. Kita yang kurang Wahabi mau pidato. Umar tidak Umar. Umar itu tidak pernah Utsman tidak Utsman siapa aja Utsman tetanggen adalah. Tadi masan tetemu, tadi masan ada debat kikulang ngocak. Khalid bi Firanda aja tahu apa. Lalu ngocak ustad. Lalu ngocak. Abang TV terus ngocak ustad. Ini ustad ini rahimakumullah ustad ini. Aneh Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ekumat Muhammad kan. Enggak tetangga naro. Kena bentan. Salah. Dan neka. Mungkin orang Wahabi ini kalau dia ada, kalau dia tata krama. Mat Muhammad kan. Mar Umaran. Man Usmanan nego. Wah ya aneh ngabang TV terkocak ustad. Ini ustad apa? Boleh lo ngocak kiai dah anak orang Wahabi ini kemudian. Akan dia Albani, Jauzi, Ibnul Qayyim Al Jauzi. Lek ngocak Utsaimin bin Bosal lo ngocak ustad pula. Apalagi ngulga Firanda Khalid bi lain nego saya ampotonya lato. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu memang hanya balasan gitu. Honda orang gula sopan, mengoreng lo rucu, gula bahasa kepi. Cuma mengoreng warna menghina ulama kita, kotu hina lagi ya pada. Kena bentar. Kian kulo pada tahu mungkin cokocuan mereka. Tak yang tinggal cokocuan, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nengka dinto terangakin bahwasanya orang-orang sengereng dia Kanjeng Nabi neka oleh derajat semuljah ban Kanjeng Nabi neka merupakan bentuk peparing dari Allah Taala ngotos-otosan dari abang tibi malaikat ngerti bahasana wa yu'allimul kitab wal hikmah ban Kanjeng Nabi ngajarakin Al-Qur'an serta hikmah. Hikmah neka selalu sebut bersadabu hikmah neka selalu sebut dalam Quran langsung. Kikadin itu hadis. Bersadabu ilmu-ilmu hikmah yang terkandung di dalamnya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa diambil manfaatnya dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya orang-orang Islam mereka dalam badan dalam keadaan kesasar, tapi kalau sampean bisa iman mereka cuma petunjuk dari Allah Taala. Kau sekelangkong, kau banyak-banyak sekelangkong dari Allah Taala, kau banyak-banyak sekelangkong dari Gusti Kanjeng Nabi. Sekelangkong dari Allah Taala kalau bencara taat. Kalau bencara ngelakonin perintah nah, sekelangkong dah Kanjeng Nabi kalau bencara maca sholawat banyak ben ngelakonin perintah nah. Perintahnya Gusti Kanjeng Nabi. Penting lebih sampainya kau tu sadar bahwasanya penapa yang ada dalam kita termasuk Islam, masuk Islam, ngelakonin agama Islam, engki bisa berjuang nang Islam. Neka sedaja keng kuncama peparing dari Allah Taala. Neka kebelasan dari Allah Ta'ala ada kita semua. Napa kita lo nerima kadi neka detik. Ngapa kita coba tengkuh orang-orang barat, orang-orang Amerika. Sebiasa kato akang bengkang semangken. Sajana bengkang sajan modern nih gua.
Tuh tak banyak mau peragaan busana, nggih. Tambah sobung kainnya kan, eksploitasi perempuan itu kan. Seakan-akan menunjukkan kemodernan. Kalau itu kemodernan, Mbek lebih modern dari kita. Kalau itu memang kemodernan, ketang, ajam, mau ngajam ki berbulu enam, ketang, kiki berbulu negia, dan lebih modern. Mengapa itu jadi ukuran? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika laban ngereng Islam, kita akhirnya oneng nek sebagus, nek selo bagus, nek sesae, nek selo sae, nek seharam, nek sehalal. Nah, nek sedaja pepareng dari Gusti Allah Taala kepada kita semua yang harus kita syukuri dengan tetap konsisten mengamalkan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling penting, paling penting dalam melaksanakan Islam nek benekeng kuncawa salat teto. Tapi kau tu hablum minallah, hablum minan nas. Kita harus menjaga hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada manusia. Jangan pernah menyakiti orang lain. Perlakukan orang lain seperti diri sendiri. Wong sampean lo senang ngecopai orang, cak coba orang. Wong sampean lo senang meme orang, sampean jam meme orang. Wong sampean lo senang bentak orang, sampean jak tak bentak orang. Tore kelakon sedaja barang saya anjurake Kanjeng Nabi ne termasuk amul jakin tamoy, termasuk bagus dak tetanggeng, termasuk sedaja tore-toro saya sampaikan Kanjeng Nabi oleh kemenang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk ngatur manusia menjadi makhluk yang mulia dan dimuliakan. Saya bisa sampai akhir make dididik sepenting manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana ilal jannati atina.